Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Dalam bulan Oktober ini tema kita tentang persatuan. Dan saya memberikan judul Bersatu di dalam Yesus. Mengambil dari ayat Filipi pasal yang kedua, ayat pertama dan kedua, dikatakan di sini, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang kedua dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Inilah kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk mereka bersatu, ada persatuan. Tidak saja kepada jemaat yang ada di Filipi, tetapi kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus. Satu kerinduan Rasul Paulus untuk mereka bersatu. Begitu juga kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita bersatu. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itulah kerinduan hati Tuhan ketika Yesus berada di atas muka bumi. Dalam doanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, dia berkata, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus itu satu. Doa Yesus dikatakan biarlah mereka menjadi satu. Ada satu kerinduan Tuhan. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa ada gereja yang mengalami perpecahan. Sehingga Rasul Paulus menekankan hal ini supaya sehati, sepikir. Dikatakan di sini satu tujuan untuk bersatu. Karena ketika kita bersatu, disitulah ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita dapat bersatu di dalam Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus memberikan jawaban di ayat yang ketiga. Dia berkata di sini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita lihat di sini saudara, bagaimana supaya kita dapat bersatu? Tentunya saudara, kita harus berada di dalam kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari puji-pujian. Puji-pujian datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menghargai saya dan saudara. Jangan kita mencari puji-pujian kepada orang lain. Jadi saudara, mari kita dapat menghargai satu dengan yang lain. Jelas dikatakan di sini, rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan menganggap kita ini lebih utama daripada orang lain, tetapi mari kita menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita dapat menghargai orang lain. Itulah yang kita bisa lakukan saudara. Yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Ada kerendahan hati dalam hidup saya dan saudara. Dan Yesus sudah memberikan keteladanan itu soal kerendahan hati. Mari kita mengikuti teladan daripada Yesus. Di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dikatakan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Dia sudah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Yang tadinya dia tinggal dalam kemuliaan sorga yang mulia, dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Dikatakan jelas di sini,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah pikiran Kristus itu ada dalam hidup saya dan saudara. Kerendahan hati yang Tuhan sudah tunjukkan kepada saya dan saudara ada dalam hidup saya dan saudara. Kita belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Mari saudara, kita mau bersatu di dalam Tuhan. Ketika kita bersatu di dalam Tuhan, ada kekuatan yang besar. Di situ saudara, kuasa Tuhan akan bekerja dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Ketika kita bersatu, kita dapat menjangkau jiwa-jiwa dan ada keselamatan yang terjadi. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.